Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya, Boy The Point The Kecruat. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival berjudul Deep yang dirilis pada tahun 2014. Yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat menarik, asli ini menarik sekali. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, crat cret trot. Cerita berlatar belakang pada tahun 1916 saat Perang Dunia ke-1 di Yordania dengan memperlihatkan dua orang saudara yatim piatu keturunan seorang syekh pemandu haji dari suku Khoitat yang sedang memberi minum unta di sebuah gurun bernama Tib dan Husen. Yang mana Tib dan Husen ini tidak tinggal di gurun tersebut berdua, melainkan dengan kakaknya dan juga orang suku Khoitat lainnya. Setelah selesai memberi minum unta, Husen mengajarkan kepada adiknya caranya menembak dengan benar, mengingat mereka adalah keturunan seorang pemandu haji yang harus siap mengantarkan orang lain ke Mekah yang kala itu di perjalanannya terkenal banyak sekali banditnya. خلاص ما في غزة ماشي العب يا شيخ. Suatu malam saat yang lain sedang asik bermain di sana, Husen melihat ada dua orang manusia berjalan menuju ke arah kampnya. Melihat itu lantas Husen pun menyambut mereka, yang ternyata itu adalah seorang perwira Inggris bernama Edward dan seorang revolusioner Arab bernama Marji. Kemudian mereka pun membawa Edward dan Marji masuk ke dalam kampnya. Disebabkan Edward dan Marji ini adalah seorang pecinta kopi hitam, lalu Husen pun memberinya kopi oplet yang masih panas, membuat mereka berdua sangat berterima kasih dan langsung meminumnya dengan sangat nyeruput. Sudah menjadi kebiasaan mereka bahwa setiap ada tamu yang datang mereka diharuskan menyembelih seekor kambing untuk menjamunya. Lalu saat itu kakaknya yang bernama Soleh pun menyuruh Husen agar menyembelih seekor kambing untuk menjamu Edward dan Marji. Awalnya di sini Husen menawarkan supaya Tib menyembelih kambing tersebut. Namun Tib yang masih anak-anak dirinya tidak mempunyai keberanian untuk menyembelihnya. Hingga akhirnya Husen pun kembali mengambil pisau legend buatan cibatunya tersebut, kemudian menyembelih kambing itu. Selepas dimasak mereka pun menyuguhkannya kepada Edward dan Marji. Saat sedang makan kelihatannya Edward tidak menyukai daging kambing. Terlihat di sana dirinya membuang daging kambing tersebut ke belakangnya, lalu berpura-pura sudah merasa kenyang. Melihat itu lantas Husen pun menyuruh Tib agar memberi Edward air untuk mencuci tangannya. Selepas selesai makan di sana Marji menanyakan tempat tinggal Syekh pemandu haji. Soleh menjawab bahwa tempat tinggalnya itu di sini akan tetapi sekarang beliau sudah meninggal. Mendengar itu lantas Marji pun kembali menanyakan apakah beliau mempunyai anak. Soleh mengatakan ya, beliau mempunyai anak dan anaknya itu tak lain adalah dirinya Husen dan Tib. Usai Marji menanyakan hal tersebut, di sana Edward mengeluarkan rokok sampurna kretek kesukaannya, kemudian memberikannya kepada Soleh dan Marji. Terlihat di sana ketika Edward menghisap rokok sampurna kretek kesukaannya, matanya sampai tim merem-merem. Sepertinya rokok sampurna kretek yang dihisapnya itu benar-benar sangat nikmat sekali. Thank you. Keesokan harinya setelah selesai memegangkan cermin, Tib melihat-lihat semua barang milik Edward. Dan ketika melihat kotak kayu di sini, Tib merasa penasaran. Namun saat Tib hendak membukanya, Edward langsung nyerenteng marah membuat Tib kabur ketakutan. Siangnya Marji menyampaikan kepada Soleh karena ayahnya sudah meninggal, maka sekarang dirinya dan Edward akan meminta kepada Soleh untuk diantarkan ke sumur Romawi yang terletak di jalur peziarah di sebelah rel kereta Ottoman. Mendengar itu Soleh menolak sebab jalur tersebut sudah lama ditinggalkan semenjak ada rel kereta. Dan sekarang jalur itu tidak aman, banyak sekali banditnya. Walaupun Soleh menolak akan tetapi Marji terus memaksa disebabkan teman-temannya sudah menunggu dirinya di sana. Dikarenakan Marji terus memaksa, akhirnya Soleh pun terpaksa menyuruh adiknya Husen agar mengantarkan mereka ke sumur Romawi tersebut.
Melihat kakak yang paling dekat dengan dirinya pergi, di sini Tib merasa kesepian, lantas dirinya pun nekat mengikutinya dari belakang menggunakan keledai. Tib yang kala itu mengikuti dari belakang dirinya ketinggalan jauh oleh mereka disebabkan keledai yang dinaikinya berjalan sangat lambat. Melihat itu lantas Tib pun turun lalu menuntun keledainya tersebut. Namun sialnya di sini keledainya tidak mau lagi berjalan karena sangat kelelahan, menjadikan Tib terpaksa meninggalkannya. Kemudian berjalan kaki mengikuti jejak mereka. Menjelang malam akhirnya Tib berhasil menyusul, kemudian dirinya pun berlari menghampiri mereka. Diceritakan paginya saat itu Husain berniat mau mengantarkan dahulu Tib ke tempat tinggalnya karena jika Tib dibawa itu sangat berbahaya bagi keselamatannya. Mengingat jalan yang akan mereka lalui tersebut banyak sekali banditnya, di mana kala itu Marji pun menyetujuinya. Akan tetapi Edward yang ingin segera melanjutkan perjalanan dirinya tidak setuju, membuat Husain terpaksa membawa adik tercintanya itu ikut bersama mereka. Dalam perjalanan Husain menyuruh mereka berhenti sebab biasanya di tempat tersebut suka ada bandit. Namun setelah diamati ternyata sekarang tempat itu aman, lantas Husain pun mengajak mereka melanjutkan perjalanan. Malamnya mereka beristirahat di suatu tempat dan di sana Edward memperlihatkan foto seorang wanita yang ada di kalungnya kepada Tib. Melihat itu Tib pun menanyakan kepada Marji, siapa wanita yang ada di kalungnya Edward itu? Marji menjawab bahwa itu adalah istrinya. Harim, 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 harim. Keesokan harinya mereka pun meneruskan perjalanan. Sesampainya di suatu tempat, di sana mereka menemukan ada banyak bekas pijakan kaki unta yang melewat ke tempat tersebut. Marji mengatakan mungkin itu adalah rombongan yang hendak naik haji. Dan tanpa rasa curiga sedikit pun kemudian saat itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Siangnya ketika sedang beristirahat di sana Tib menanyakan kepada kakaknya apa sebenarnya tujuan mereka mendatangi sumur Romawi tersebut. Husain menjawab dirinya tidak mengetahuinya. Kemudian Tib pun kembali menanyakan apa isi kotak kayu yang dibawa oleh Edward itu, karena ketika dirinya hendak membukanya Edward marah. Sambil tersenyum Husain mengatakan mungkin itu isinya emas. Tentunya perkataan kakaknya tersebut membuat Tib yang masih polos semakin penasaran, dan saat Husain sedang memberikan roti kepada mereka, Tib mendekati kotak tersebut kemudian berusaha membukanya. Akan tetapi sebelum usahanya berhasil dirinya ketahuan oleh Edward, menjadikan Edward marah dan langsung menjauhkan Tib dari kotak kayu tersebut dengan cara yang kasar. Melihat adiknya diperlakukan dengan kasar, spontan Husain pun tidak menerima, membuat mereka mau garlut. Beruntungnya Marji keburu melerai mereka. Walaupun barusan sempat emosi kepada Edward, namun di sini Husain pun menasihati adiknya bahwa Tib jangan pernah berani lagi menyentuh barang milik orang lain karena itu tidak sopan. Selepas merasa cukup beristirahat, mereka pun meneruskan perjalanan. Setibanya di suatu tempat Husain berhenti, kemudian berjalan kaki membawa Edward dan Marji ke sumur Romawi yang mereka berdua cari. Yang mana di dekat sumur tersebut Husain menemukan banyak bekas pijakan kaki manusia. Melihat itu lantas dirinya dan Marji pun mengamati sekeliling tempat tersebut. Sementara Edward dirinya mengambil air dari sumur itu kemudian membasuhkan ke wajahnya. Sesudah dibasuhkan di sini Edward langsung ngeleweh karena air dari sumur tersebut bercampur dengan darah. Dan saat dilihat ternyata di dalam sumur itu ada mayat manusia yang disembelih. Tentunya hal tersebut membuat mereka sangat ketakutan dan langsung bergegas menuju unta mereka. Sesampainya di sana mereka menemukan ada 6 orang manusia sedang mengawasi mereka, yang tak lain itu adalah para bandit yang hendak merampok mereka. Dan pastinya orang yang ada di dalam sumur itu juga dibunuh oleh para bandit tersebut. Menyadari bahaya itu, spontan Marji pun langsung menaiki untanya kemudian mengajak mereka kabur untuk mencari bantuan. Sebab jika dilawan mereka tidak akan menang karena kalah jumlah. Mendengar itu Kang Edward tidak menurut, terlihat dirinya malah nekat melanjutkan perjalanan sendirian, membuat Marji dan Husain akhirnya terpaksa mengikutinya.
Setibanya di suatu tempat, Marji yang merasa khawatir atas keselamatan Tip dirinya memutuskan meninggalkan Hussein dan Tip di tempat tersebut, sementara dirinya dan Kang Edward melanjutkan perjalanan untuk mencari sumur Romawi yang lainnya. Setelah Marji dan Kang Edward pergi di sini, Hussein baru sadar bahwa Marji pasti tidak akan berhasil menemukan sumur Romawi yang lainnya, sebab Marji tidak mengetahui betul wilayah tersebut. Dan jika mereka tidak berhasil menemukan sumur Romawi yang lainnya, bukan hanya tujuan rahasia mereka yang gagal, namun mereka juga akan mati kehausan. Disebabkan hal itu, akhirnya Hussein pun mengejar mereka. Sesudah tersusul, kemudian Hussein pun mengantarkan mereka ke sumur Romawi terdekat lainnya. Dan kali ini Kang Edward tidak kecewa karena air di sumur itu sangat jernih, tidak bercampur darah seperti di sumur sebelumnya. Namun tanpa disangka ketika Kang Edward hendak memberikan air tersebut kepada Hussein, dirinya ada yang menembak. Yang tak lain itu adalah perbuatan 6 bandit yang sebelumnya pernah mereka lihat. Menyadari bahaya itu, Marji pun menyuruh Hussein dan Tip pergi, sementara dirinya menggusur Edward untuk dibawa ke tempat yang aman. Akan tetapi di sini nasib naas menimpa Marji, yang mana sebelum Marji berhasil membawa Kang Edward ke tempat yang aman, dirinya tertembak. Melihat Marji mati, Hussein pun emosi dan menembak bandit tersebut hingga dia mati. Sesudah itu lantas Hussein pun mengambil senjata Marji, kemudian berlari menuju untanya. Namun sialnya tatkala mereka hendak kabur, 3 orang bandit yang tersisa menghampiri mereka, menjadikan Hussein dan Tip tidak bisa kabur dan terpaksa bersembunyi di tempat yang aman. Lalu di sana pemimpin para bandit itu yang bernama Hasan mengatakan bahwa Hussein dan Tip sudah terkepung, jadi lebih baik mereka menyerah agar selamat. Sebab sebenarnya dirinya tidak berniat membunuh Hussein dan Tip, melainkan hanya ingin mengambil untanya saja. Mendengar itu Hussein marah karena jika untanya diambil maka dirinya dan Tip akan mati kelaparan mengingat semua makanan mereka ada di untanya tersebut. Disebabkan hal itu akhirnya Hussein pun menembak paha kiri Hasan, menjadikan anak buahnya marah dan menembakinya. Akan tetapi beruntungnya di sini Tip dan Hussein selamat, tidak tertembak oleh mereka. Malamnya Hussein berpesan kepada adiknya jika dirinya terbunuh maka Tip harus kabur dan bersembunyi di tempat yang tinggi, yang mana setelah para bandit itu pergi meninggalkan tempat tersebut, Tip harus turun dan menunggu di dekat sumur itu agar dirinya mudah ditemukan oleh orang yang lewat ke tempat tersebut. Mendengar itu Tip tidak menjawab, terlihat dirinya merasa sedih karena ditakutkannya kakaknya benar terbunuh. Tak lama selepas Hussein mengatakan hal tersebut kepada Tip, tanpa disangka para bandit itu datang menembaki Hussein dan Tip, membuat Hussein terpancing turun dan berhasil menembak salah satu dari mereka. Akan tetapi ketika dirinya dan Tip hendak kabur, Hasan yang bersembunyi membunuhnya, menjadikan Tip kabur ketakutan. Saking takutnya Tip yang saat itu berlari, dirinya tidak melihat ke depan hingga akhirnya Tip jatuh ngagujubar ke sumur. Melihat Tip jatuh ke dalam sumur, lalu anak buah Hasan yang tersisa pun memotong tali kantong airnya, menjadikan Tip yang sedang memegang tali tersebut dilelep ke kelebekan, dan beruntungnya di sini dirinya berhasil menepi. Keesokan harinya Tip berusaha keluar dari dalam sumur tersebut dengan sekuat tenaga dan usahanya pun berhasil karena sangat kelelahan. Lalu saat itu Tip pun tertidur. Siangnya setelah terbangun, Tip pun menghampiri mayat kakaknya, kemudian memegangnya dengan perasaan yang sangat-sangat sedih, disebabkan dirinya sangat menyayangi Hussein. Walaupun demikian, namun akhirnya Tip pun menguburkan mayat kakaknya tersebut. Asli ini mah sedih banget, bikin nyeredetkan hati. Usai menguburkan mayat kakaknya, Tip tidak pergi kemana-mana, karena dirinya ingat perkataan Hussein bahwa
Jika Husein meninggal, dirinya harus tetap tinggal di tempat tersebut di dekat sumur agar mudah ditemukan oleh orang yang lewat. Dua hari kemudian, di mana saat Tib sedang gogoleran di dekat sumur tersebut, dirinya melihat bahwa di kejauhan ada seorang manusia menaiki unta berjalan menuju ke arahnya. Melihat itu, Tib pun bangkit dan menghampiri orang tersebut. Sesampainya di sana, Tib pun meminta tolong ke orang tersebut, akan tetapi orang itu tidak menjawab karena dirinya pingsan. Lantas saat itu Tib pun membawanya ke dekat sumur. Setelah diturunkan dari untanya, di sini Tib merasa terkejut dan langsung unur-unuran, disebabkan ternyata orang yang ada di hadapannya itu adalah Hasan, pembunuh kakaknya. Mengetahui itu, kemudian Tib pun memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan unta milik Hasan. Namun sialnya untanya tidak mau berdiri, dikarenakan dirinya tidak mengetahui caranya agar untanya menurut. Hingga akhirnya Tib pun tidak bisa pergi dari tempat tersebut. Karena dirinya tidak bisa pergi, lalu di sana Tib pun mengambil air menggunakan kantong milik Hasan, kemudian meminumnya dengan sangat ngalek-ngalek. Setelah itu Tib pun mengambil tas Hasan dan memeriksanya, yang mana dari dalam tas tersebut Tib menemukan barang-barang milik Hasan, salah satunya yakni kotak kayu. Walaupun dari sebelumnya dirinya merasa penasaran dengan isi kotak kayu tersebut, akan tetapi entah kenapa saat itu Tib tidak langsung membukanya. Menjelang malam tiba, Tib pun menyalakan api menggunakan batu. Paginya Tib menemukan Hasan terbangun dan meminta air, dan saat itu dengan terpaksa Tib pun memberikannya. Akan tetapi ketika Hasan sedang minum, Tib dengan cepat mengambil becengnya, kemudian kabur sambil cucurwokan meminta tolong. Melihat itu Hasan mengatakan bahwa Tib percuma meminta tolong karena di tempat tersebut tidak ada seorang manusia pun yang tinggal, dan satu-satunya orang yang bisa menolong Tib itu hanyalah dirinya. Malamnya ketika Tib sedang berusaha membuka kotak kayu tersebut, Hasan melarangnya karena isi kotak kayu tersebut sangat berbahaya. Mendengar itu Tib pun menurut tidak melanjutkan membuka kotak kayu tersebut. Tetapi dirinya bangkit dan menodongkan beceng ke Hasan. Tib mengatakan bahwa Hasan sudah tega membunuh kakaknya. Hasan menjawab itu bukan kesalahan dirinya melainkan kesalahan Husein sendiri. Karena waktu itu dirinya sudah memperingatkan jika Husein dan Tib menyerah maka dirinya tidak akan membunuh mereka berdua. Hasan mengungkapkan kalau Tib ingin membunuh dirinya maka lakukanlah, namun jika Tib tidak berani maka Tib bisa mengambil untanya kemudian pergi mencari arah jalan pulang sendiri. Mendengar itu Tib tidak menjawab, akan tetapi dirinya tetap menodongkan becengnya ke arah Hasan sampai akhirnya Tib ketiduran. Keesokan harinya Hasan yang terbangun lebih dulu, dirinya langsung mengambil becengnya membuat Tib terbangun. Melihat Tib masih ngantuk, lantas Hasan pun menyuruhnya tidur kembali. Siangnya Hasan membangunkan Tib dan memintanya membersihkan roti yang baru saja dibakarnya tersebut. Saat memberikan roti di sini Hasan mengatakan bahwa Tib jangan mengkhianatinya. Mendengar perkataan tersebut dari Hasan, di sini Tib tidak menjawab, akan tetapi kelihatannya Tib tidak akan mengkhianatinya. Selepas itu Hasan menyuruh Tib agar mengeluarkan peluru yang ada di pahanya menggunakan pisau legend buatan Cibatu yang dibawanya tersebut. Dengan ngeri Tib pun menurutinya. Kemudian di sana Hasan menyuruh Tib membakar pisaunya sambil memberikan beceng. Di sana Hasan mengatakan jika nanti terjadi sesuatu kepada dirinya maka Tib harus melindungi mereka berdua. Setelah pisaunya panas, Hasan pun langsung menempelkan pisaunya tersebut ke lukanya. Saking kesakitan, akhirnya Hasan pingsan. Setelah terbangun, Hasan menawarkan rokok Sampurna Kretek kepada Tib, namun Tib menolak karena dirinya tidak suka merokok. Kemudian di sana Hasan menanyakan, siapa namamu nak? Tib menjawab, aku adalah Tib. Disebabkan sekarang keadaannya sudah membaik, lalu saat itu Hasan pun mengajak Tib pergi ke stasiun kereta Ottoman. Dan sepulangnya dari sana Hasan berniat mau mengantarkan Tib ke tempat tinggalnya.
Malamnya dalam perjalanan Tib menanyakan bagaimana caranya membaca arah dengan bintang-bintang. Hasan memberitahukan bahwa Tib harus menempatkan bintang utara di antara kedua matanya dan harus menempatkan bintang selatan di antara bahunya. Usai memberitahukan hal tersebut, lalu di sana Hasan pun mengetes Tib dengan cara berjalan ke arah lain dan Tib pun menebaknya dengan benar. Keesokan harinya sesampainya di rel kereta, Hasan dan Tib bertemu dengan 5 orang revolusioner Arab yang sedang menunggu kedatangan Marji dan Edward untuk meledakkan rel kereta api tersebut. Lalu di sana salah seorang dari mereka yang bernama Rahman menanyakan kepada Hasan, "Apakah kamu melihat orang Inggris?" Di sini Hasan mengetahui bahwa yang dimaksud orang Inggris oleh Rahman itu adalah Edward. Akan tetapi karena dirinya sudah membunuhnya, lantas Hasan pun menjawabnya dengan perkataan yang bohong bahwa dirinya tidak melihatnya. Sebelum pergi, Rahman berpesan agar Hasan menjauhi rel kereta api tersebut karena mereka akan meledakkannya. Oh, jadi tujuan Edward dan Marji itu mau meledakkan rel kereta api tersebut. Dan ternyata isi kotak kayu yang dibawa Edward itu bukanlah emas, melainkan bom. Oke kan, lanjut. Walaupun Rahman telah melarang dirinya untuk mendekati rel kereta api tersebut, tetapi saat itu Hasan tidak menurut dan terus berjalan mengikuti rel kereta api tersebut. Karena Hasan tahu bahwa mereka tidak akan berhasil meledakkannya, disebabkan bom peledak yang dibawa Edward sudah ada di tangan dirinya. Selepas 2 hari berjalan, akhirnya Hasan dan Tib pun sampai di stasiun kereta api tersebut. Di mana saat itu Hasan menyuruh Tib menunggu di luar, sementara dirinya masuk ke dalam stasiun tersebut sambil membawa semua barang milik Edward. Meskipun dirinya disuruh menunggu di luar, namun kala itu Tib tidak menurut dan malah mengikutinya, disebabkan Tib merasa penasaran apa yang akan dilakukan Hasan terhadap barang-barang milik Edward tersebut. Setibanya di dalam, Tib melihat bahwa Hasan menjual semua barang milik Edward itu ke seorang letnan Ottoman yang bernama Jamal dengan imbalan perak, yang mana saat itu Tib juga diberikan bagian, akan tetapi Tib menolak. Mengetahui ternyata Hasan merampok barang untuk dijual, di sini Tib menjadi emosi dan langsung pergi keluar mengambil beceng milik Hasan. Kemudian bersiap-siap menunggu kedatangannya, dan tatkala Hasan datang, tanpa ampun Tib pun langsung menembaknya hingga akhirnya Hasan pun mati. Mendengar ada suara tembakan di luar, spontan Letnan Jamal beserta bawahannya yang ada di dalam pun langsung keluar dan menodongkan senjata ke arah Tib. Tib mengatakan bahwa dirinya membunuh Hasan itu bukan karena uang, melainkan balas dendam disebabkan Hasan sudah membunuh kakak tercintanya. Mengetahui itu, Letnan Jamal pun tidak menghukum Tib dan menyuruhnya pergi. Tib yang kini sudah bisa membaca arah dan membuat unta menurut, lantas saat itu dirinya pun menaiki unta Hasan, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut untuk pulang ke rumahnya. Tamat ending yang sangat mengtibkan. Ada suara saya habis mau ngerokok dulu. Menurut saya film ini adalah film survival anak-anak terbaik, karena di sini si Tib ini sangat cerdas sekali meskipun masih usia segitu, bisa mengatur strategi untuk balas dendam kepada si Hasan dengan cara ya seperti itu. Oke. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam naon ya. Lanjut.